Propeling bersama Kiai Haji Husnul Mualim LCMSI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Ketuk Butuh, Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwatal imani wal islam, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Ikhwatal imani wal islam, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah dan amal soleh menjadi kunci meraih ridha Sang Ilahi. Walaupun demikian, tak satu pun hamba yang mampu menebus surga dan bebas dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata hanya dengan berbekal amalan yang diusahakan dalam kurun masa hidup yang singkat, walau dengan sangkaan usaha yang maksimal. Sang kekasih Allah pun pernah bertitah, La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Artinya, tidak seorang pun di antara kalian yang dimasukkan surga sebab amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak pula diriku kecuali sebab rahmat dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi tersebut tidak boleh disalah mengerti bahwa amalan ibadah jika demikian tidak ada gunanya. Akan tetapi perlu dipahami bahwa amalan ibadah merupakan kunci rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkenan menganugerahkan hamba kenikmatan surga dan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Maka dari itu, amalan ibadah yang dituntut dan menjadi kebutuhan hamba pada hakikatnya bukan dilihat dari segi kuantitas atau banyaknya amalan yang dikerjakan. Memaksimalkan ibadah dengan meningkatkan kuantitas adalah hal yang baik, namun yang lebih penting dari itu adalah kualitas amalan ibadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik, paling berkualitas amalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ahsanu amala, yang berarti amalan yang paling baik dari si kualitasnya yang menjadi tujuan ujian kehidupan, bukan amalan yang paling banyak dari segi kuantitas. Sebab amalan yang berkualitas itulah yang bernilai dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap mukmin wajib tahu bagaimana menjadikan amalan ibadah itu berkualitas, bernilai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak hamba yang menyangka telah beramal, namun lelah dan letihnya tidak berbuah surga sebab amalannya sia-sia, bahkan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai syarat-syarat tertentu. Ada 3 syarat paling tidak. Yang pertama, amal yang diterima Allah harus bersumber dari orang yang beriman dan bertakwa. Harus beriman. Yang tidak beriman tidak diterima amal-amalnya, meskipun dia berbuat baik sebaik-baiknya di dunia. Tapi kalau dia tidak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala,
maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang kedua, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ikhlas. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ikhlas, yang dilaksanakan hanya demi untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan niat yang ikhlas. Niat adalah bagian yang tak terpisahkan dari ibadah. Ia menempati posisi pertama dalam setiap rukun atau syarat ibadah. Niat adalah bahasa hati, di mana amalan kecil bisa bernilai besar di sisi Allah jika niatnya benar. Sebaiknya amalan besar jika disertai niat yang salah akan bernilai kecil, bahkan tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang didasarkan niat yang ikhlas, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah al-muwafaqah lima jaa bihir rasul. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal imani wal Islam, semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari keimanan, bersumber dari keikhlasan, dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.